Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi intini mahabbatak wa ma'rifatak. Ikhwati fillah, saudara-saudara semuanya, sahibul bait beserta keluarga yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah karena kita berada di tempat yang mulia. Rumah ini sudah menjadi tempat yang mulia karena sedang dijadikan tempat pengajian. Dan tempat pengajian yang disebut dengan majlis ilmu, majlis zikir, itu adalah salah satu tempat dari sekian banyak tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karenanya ketika kita berada di majlis ilmu, di majlis zikir, insya Allah kita termasuk salah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimakumullah, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana agar kita hidup bahagia. Tujuannya bahagia ya? Ya, punya istri ingin bahagia, punya suami ingin bahagia, punya anak ingin bahagia, punya jabatan ingin bahagia, semuanya ingin bahagia. Dan sebenarnya sederhana saja bagi kita umat Islam ini. Kalau ingin bahagia, satu saja kata kuncinya, yaitu disayang sama Allah SWT. Itu saja ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, baik bahagia hidup di dunia, lebih lagi bahagia hidup di akhirat, maka kata kuncinya adalah bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Itu saja. Karena sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, seganteng apapun wajah kita, secantik apapun wajah kita, apalagi sebesar apapun badan kita, setinggi apapun tubuh kita, gitu, pokoknya apa sajalah, kalau enggak disayang sama Allah enggak bahagia. Jadi presiden sekalipun kalau enggak disayang sama Allah enggak bahagia. Jokowi enggak bahagia kalau enggak disayang sama Allah. Tapi kalau Jokowi disayang sama Allah bahagia. Jangankan jadi presiden, jadi ketua RT saja kalau disayang sama Allah bahagia. Jadi wali kamar bahagia insyaallah kalau disayang sama Allah. Jadi ketua yayasan belum tentu bahagia kalau nggak disayang sama Allah. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita disayang sama Allah SWT. Nah, cuman caranya bagaimana sih agar disayang sama Allah? Dalam salah satu hadis dikatakan, hadisnya panjang, dalam hadis Arba'in, entah nomor 28 dan nomor 7 belum, nomor 27 belum saya cek gitu. Nanti dicek lah ya. Ustaz Arin dicek. Entah hadis 28, entah hadis 27, entah hadis 26. Harusnya dicek dulu ya. Hadisnya panjang. Nah, kalau bawa apa namanya HP Android, bisa dicek gitu ya. HP pinter namanya kan. Coba hadis keberapa itu? Saya sebutkan potongan hadis saja yang menjelaskan tentang agar kita disayang sama Allah SWT. Cara biar disayang sama Allah. Jadi dalam potongan di situ dikatakan, ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta yuhibbahu. Ma yazalu, tidak henti-hentinya, abdi hambaku ya, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah. Hatta yuhibbahu,
sampai Allah Subhanahu wa taala, bukan hatta ukibahu. Ya, karena pakai ana di situ ya, pakai ana. Hatta ukibahu, sampai saya mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma yazalu abdi, tidak henti-hentinya seorang hamba yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta ukibahu, sampai saya mencintainya. Jadi Allah mencintai hambanya ketika hambanya itu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amalan-amalan sunnah. Tentu saja kalau sudah melaksanakan amalan-amalan sunnah, amalan wajibnya sudah dikerjakan. Maka dalam hadis itu sebelumnya amalan wajib dulu. Setelah amalan wajib dikerjakan, kemudian hambaku itu tidak henti-hentinya terus menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintainya. Sudah ketemu Ustaz Arin? Enggak, Ustaz. Tentang apa, Ustaz? Pokoknya tentang apa ya? Ya tulis saja terjemahannya. Kalau di sini, kalau yang tentang apa, Ustaz? Cinta sama Allah tadi, Ustaz. Hadis Arba'in kan, Ustaz? ya Di sini yang keluar itu 28. oh, hadis nomor 28 saja ini. Iya, 28. Oh, nomor 13. Ya udah, itu potongannya aja ya. Iya, lanjut aja. Ya. Jadi salah satu caranya melakukan amalan sunnah. Amalan sunnah itu banyak. Amalan wajib dikit, amalan sunnah banyak. Sholat hanya 17 rakaat yang wajib. Hanya 17 rakaat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh itu 17 rakaat. Jadi kalau kita mengandalkan sholat dengan amalan wajib hanya 17 rakaat. Jadi yang banyak tuh amalan sunnah. Banyak sekali amalan sunnah ya, puasa, ya sholat, silaturahim, menghadiri majlis ilmi, kemudian bersedekah. Banyak sekali amalan-amalan sunnah. Saking banyaknya amalan-amalan sunnah tersebut, nggak usah banyak-banyak lah yang dirutinkan. Dari sekian banyak amalan-amalan sunnah itu 7 aja paling tidak yang dilaksanakan, tapi rutin gitu. Yang penting kan rutin, yang diminta itu rutin. Ma yazalu itu fil mudhari'. Ma yazalu abdi itu fil mudhari'. Fil mudhari' itu artinya present continuous tense, ya, kata kerja yang terus berlangsung. Jadi terus menerus. Jadi mendekatkan dirinya terus menerus dengan amalan sunnah sampai Allah SWT mencintainya. Ketika Allah SWT mencintainya, kuntu sam'ahu idza yasma'u bihi, kata Allah SWT. Ketika saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, ya, saya menjadi telinganya. Saya menjadi telinganya. Alladzi yasma'u bihi, yang dia gunakan telinga itu untuk mendengar janji. Jadi Allah menjadi telinganya. Ya, Allah menjadi telinganya ini maknanya Allah menjaga telinganya. Dijaga telinganya agar jangan sampai mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Wa basarahu, kuntu basarahu, wa kuntu basarahu. Kalau mau diasalkan ya, hadis itu dipanjangkan begitu. Kalau dilohirkan ya, ini kan disingkat aja. Wa basarahu. Wa basarahu asalnya wa kuntu basarahu. Saya menjadi matanya, penglihatannya. Alladzi yubsiru bihi, yang dengan matanya dia menggunakan untuk melihat itu. Jadi matanya dijaga oleh Allah SWT. Wa yadahu, saya menjadi tangannya. Alladzi yabtishu bihi, yang dengan tangannya itu dia memegang sesuatu. Tangannya dijaga sama Allah SWT agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Ini tangannya bahaya nih. Ya, memang presiden itu nggak pernah nampar, gubernur itu nggak pernah nampar, wali kota nggak pernah nampar, ya. Tapi dengan tangannya itu, luar biasa. Dengan tanda tangan itu, ya, dengan tanda tangannya
tol di Lampung itu digusur, bukan tolnya yang digusur, tanah-tanahnya yang digusur. Alhamdulillah kemarin saya ke Lampung itu naik tol, itu ternyata orang yang punya tanahnya itu belum diganti sama Presiden Jokowi. Jokowi lagi yang sebenarnya bukan Presiden Jokowi, mungkin oknum-oknumnya itu yang di Lampung belum diganti. Jadi ketika Jokowi meresmikan tol itu, warga banyak yang protes, ya, sampai ada ibu-ibu itu yang histeris memeluk kaki Jokowi, minta diganti, ya, minta diganti itu. Nanti pun bayar dengan tanda tangannya itu bisa mengambil hak-hak rakyat. Ya. Jadi jangankan ganti untung, ganti rugi aja enggak. Gitu. Ganti rugi itu diganti tetap rugi kan? Katanya ganti untung, jangankan ganti untung, ganti rugi aja enggak. Ya. Yang udah enak, Palembang sudah ada tolnya, Lampung sudah ada tolnya, ya alhamdulillah. Tapi ternyata itu masyarakat yang dikorbankan. Walijlahu, saya menjadi kakinya, alladzi yamshi bihi, yang dengan kakinya dia melangkahkan kaki itu. Jadi kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah disayang sama Allah Subhanahu wa taala, jadi sulit untuk berbuat dosa, berbuat maksiat ketika kita sudah disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan amalan-amalan sunnah kita disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja segala permintaan-permintaannya akan dikabulkan sama Allah. Kita kalau sudah cinta kepada anak, minta apa saya kasih. Saya sering sama Nabil minta apa, minta ini. Jangankan itu helikopter dia beli kalau ada uangnya. Jadi saking sayangnya dengan anak, minta ini boleh. Nah, anak saya kan kalau minta itu memelas dia. Minta ini boleh gak Bi? Minta ya. Sederhana gitu, nggak mahal. Saya bisa membelikannya. Jangankan itu, helikopter aja belikan. Itu saking